A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khumairah. Saya dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu pendidikan, yaitu pencerahan tentang pendidikan. Sebelum saya memaparkan pencerahan tersebut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa saya membuat ini untuk menyelesaikan tugas, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Public Speaking. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya apakah di sini ada teman-teman yang tahu apa itu pendidikan? Baik, saya akan jelaskan. Pendidikan adalah suatu proses yang dirancang untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada generasi berikutnya. Secara umum, pendidikan mencakup berbagai metode dan pengalaman pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dan bentuk kepribadian serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. Pendidikan dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi hingga pendidikan informal di luar lingkungan formal seperti di rumah atau melalui pengalaman sehari-hari. Tujuan utama dari pendidikan adalah memberikan individu alat-alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, berkembang sebagai individu yang mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencerahan pendidikan. Seharusnya kurikulum yang sudah ada biar itu saja yang dijalankan. Seharusnya jangan terlalu gonta-ganti kurikulum, tapi kita fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itu adalah kuncinya. Saya tanya kepada kalian, kita kalau suka sama mata pelajaran itu bukunya atau karena gurunya? Pasti karena gurunya kan. Jarang kita suka karena bukunya. Jadi gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran itu. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Dan bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, disitulah kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajarkan baik tentu menguasai materinya. Dia bisa menyenangkan sebagai teman, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Misalnya, ini harus menjadi program fokus kita untuk serius untuk peningkatan kualitas guru kita. Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Misalnya, kita berbicara tentang desa, maka kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah kepala desa. Jika kita berbicara tentang perusahaan, kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya adalah CEO. Sekolah, dan sekolah itu kata kuncinya di mana? Dan kata kunci sekolah yaitu kepala sekolah. Ini studinya menunjukkan begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan dari kinerja sekolah. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita sekarang ini perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus. Bagaimana pemimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan kualitas seperti sekarang ini, sehingga mereka yang membangun sebuah institusi pendidikan yang baik jadi kepala sekolah. Nah, di balik itu semua,
Sekolah atau guru atau kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapat yang pas-pasan, sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau guru honorer. Guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas, ini harus diselesaikan supaya mereka bisa fokus kepada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Kalau kita lihat, Jakarta itu alhamdulillah ya, pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya yang terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus untuk pendidikan yang baik. Nah, ini mengisyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah mandatory spending di dalam fisikal kita ini. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu pengeluaran, bukan pembiayaan. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu, kita mau hutang sebanyak-banyaknya, karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi pengeluaran dana yang cukup? Karena ini adalah investasi. Kenapa? Karena ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitas yang baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik, pandangan itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pimpinan-pimpinan bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi investasi. Karena kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal, tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi. Jadi kalau disebut education expensive, yes, education expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Lihatlah, hampir 5,6 juta anak lahir di tiap tahunnya. Itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar awal mereka sehat, lalu pendidikannya baik, sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita sendiri. Jadi kata kuncinya, ubah cara pandang kita. Kita tidak perlu melihat biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan, tapi lihatlah ini sebagai investasi. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.